Halo, selamat datang di video saya. Di video kali ini, kita akan membahas apa yang saya sebut sebagai article summarizer. Gitu. Bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis, gitu kan, ketika kita sudah dapat nih jurnal ilmiahnya, gitu ya, apa namanya, bundle of paper collections, gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, gitu. Kan tetap harus dibaca gitu ya. Dan di video sebelumnya saya pernah bilang kalau semua AI tools yang kita pakai untuk mencari jurnal ilmiah itu tidak bisa menggantikan deep reading gitu. Tentu saja tidak bisa menggantikan deep reading. Kita tetap harus membaca dengan cermat setiap jurnal ilmiah yang akan kita lakukan, yang akan kita pakai gitu ya dalam penelitian kita. Cuma bahwa AI tools ini kemudian membantu kita untuk menyeleksi gitu ya, menyeleksi sehingga proses kerja kita dalam penelitian kita gitu atau dalam proses penulisan um, artikel ilmiah yang kita bikin itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, beberapa saat yang lalu saya pernah membuat video membandingkan dua AI powered article summarizer yang teman-teman bisa pakai gitu ya. Satu berbayar, satu tidak gitu. Tapi dua-duanya memang khusus untuk summarizing article gitu ya, academic articles gitu. Ada scholarly dan ada paper digest. Kalau teman-teman mau mengulik lebih jauh gitu di video sebelumnya, bisa cek ya di video sebelumnya. Jadi ada scholarly, teman-teman bisa akses di scholarly.com dan ada paper digest di paper-digest.com. Dua-duanya memang tugasnya summarizing academic article. Jadi memang khusus gitu ya, kayaknya khusus ya, memang untuk academic article gitu. Sayangnya memang untuk yang scholarship dia dia fiturnya kalau mau unlimited gitu ya, memang harus langganan gitu. Yang paper digest dia bisa pakai dengan free gitu. Ada yang bertanya juga, Mas Isang, ada yang free-free yang lain nggak gitu ya, yang nggak bayar gitu, yang bisa kita pakai lah gitu, nggak usah bayar-bayar gitu, membantu kita untuk summarizing academic articles yang kita dapatkan sehingga kita bisa bisa apa namanya bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Ada, dan hari ini kita akan bahas gitu. Ada dua yang saya tawarkan. Yang pertama ada TLDR, bisa diakses di tldrdis.com. Seperti biasa, semua alamat tech tools yang saya pakai selalu ada di deskripsi. Teman-teman bisa cek di deskripsinya juga ya. tldrdis.com dan ada text summarizer yang bisa diakses di summarizer.org gitu ya. Kita mulai secara umum kita lihat dan kira-kira bedanya apa toh dengan scholarly dan paper digest gitu. Kalau scholarly dan paper digest memang akademik banget gitu ya, papernya paper ilmiah gitu. Kalau TLDR, this dan text summarizer itu lebih umum memang. Jadi summary apa namanya? Artikel summarizer secara umum in general gitu. Tapi bisa dipakai kalau memang memang apa namanya? Belum bisa langganan scholarship, mereka berdua ini nih bisa jadi salah satu alternatif gitu ya. Kita mulai dari TLDR. Kalau teman-teman tidak familiar dengan TLDR itu seperti ungkapan gitu. Ketika kita ketemu jurnal ilmiah, kemudian ada yang ngomong itu TLDR tuh gitu, too long didn't read, kepanjangan. Ketika kita ketemu jurnal kepanjangan, akhirnya nggak dibaca gitu, akhirnya nggak dibaca gitu. Jadi kita pengen mengubahnya menjadi TLDR, too long do it. Tetap dibaca gitu, tetap dibaca, tetapi dengan bantuan AI untuk summarizing dulu, sehingga kita tahu gist-nya apa, dan kemudian nanti kita tinggal di breeding gitu. Di tldrtist.com, teman-teman tinggal buka alamatnya dan kemudian bisa scroll down sampai bagian ini gitu ya. Teman-teman tinggal masukkan alamat tautannya di mana teman-teman apa namanya menemukan jurnal ilmiah itu ya. Saran saya kalau mau proses peringkasannya gitu, proses meringkasnya lebih baik, maka tautannya mending tautan yang open access gitu. Jadi dia bisa mengakses keseluruhan
dokumennya gitu. Kalau yang tidak open access, dia hanya akan meringkas yang ada di halaman itu saja. Kalau yang teman-teman mau pakai tautan ya, tapi kalau teman-teman mau pakai copy and paste artikel teks yang panjang itu ya silakan juga. Bedanya kalau di TLDR kita punya dua pilihan gitu ya. Ada yang short, ada yang concise summary, ada yang detailed section wise summary gitu. Kalau yang ini mungkin mirip sama fiturnya si Scholarly gitu ya. Scholarly. Teman-teman nanti silakan coba sendiri ya. Silakan rasakan gitu ya. Cocok nggak, enak nggak sih pakai pakai artikel summarizer yang ini gitu ya. Teman-teman tinggal cari sendiri, rasakan sendiri, alami sendiri gitu ya. Ini yang TLDR. Bentuknya seperti ini. Kalau yang text summarizer dia lebih straightforward ya, karena kan dia memang summarizer gitu ya. Jadi dia bentuknya lumayan plain, modelnya seperti ini gitu. Teman-teman bisa copy and paste, tapi dia tidak ada fasilitas tautan gitu ya. Berbeda dengan TLDR, dia masih punya fasilitas tautan gitu. Jadi kalau kita punya artikel hanya punya DOI, kita bisa masukin gitu. Tapi kalau text summarizer memang dia basisnya teks gitu ya. Jadi ya copy and paste ke sini gitu. Atau jika teman-teman punya PDF atau Word-nya, teman-teman bisa upload filenya dan kemudian nanti oleh text summarizer akan diringkas gitu. Tapi menariknya kalau summarizer ya, di summarizer.org kita punya summary length gitu. Mau berapa banyak gitu, 100%, 85 sampai 20%, nggak bisa nol. Kalau nol bukan ringkas namanya, habis gitu, habis artikelnya. Jadi bisa diringkas sampai 20% gitu ya, more or less. Dan kemudian bentuk summary-nya bisa summary, bisa bullets gitu ya, atau baseline. Ayo teman-teman silakan coba. Ya, silakan coba. Yang menarik lainnya adalah mereka berdua itu free. Nah, itu yang penting. Itu kata kunci yang ingin didengar oleh mahasiswa. Kalau free, pasti menarik. Mereka free, kalau di LDR dia ada fitur berbayarnya, ya, ada fitur berbayarnya, tetapi bisa kita gunakan tanpa berbayar. Kalau teman-teman mau pakai TLDR, boleh. Tidak pakai sign up juga nggak apa-apa, tapi teman-teman kalau mau sign up silakan sign up. Kalau tldrdis.com teman-teman boleh sign up dan pakai gitu ya. Kalau mau langganan juga boleh, silakan klik di pricing dan lihat details harganya. Tapi kalau text summarizer pakai saja, hajar saja, masuk ketik summarizer.org, mau upload dokumennya, klik summarize now dapat summary. Kalau mau copy and paste juga teman-teman bisa pakai fitur copy and paste, masukkan ke box ini gitu. Jadi more or less teman-teman sekarang punya banyak pilihan nih. Tentu saja sekali lagi saya akan ngomong, deep reading itu tetap penting, tetap harus dibaca, tetap harus dicermati dengan detail gitu. Tapi dari proses pencarian sampai proses meringkas ini menggunakan AI tools yang sudah kita bahas di video ini atau bahkan di video-video sebelumnya, AI tools ini kemudian membantu kita supaya bisa datang, bisa arrive gitu ya, on the spot to start the deep reading itu dengan efektif dan efisien. Jadi motong waktu sehingga porsi waktu untuk deep reading yang memang panjang itu bisa lebih efektif dan lebih efisien gitu. Kira-kira ya, sekali lagi semua yang saya bahas di video-video saya selalu menjadi tawaran bagi teman-teman. Mau pakai boleh, mau nggak boleh. Tapi bagi saya, sebelum memutuskan untuk mau pakai atau tidak, coba dulu. Cocok nggak dengan style saya, dengan preferensi saya dalam mengerjakan penelitian saya misalkan, bidang akademik yang saya geluti misalkan. Jadi ada banyak aspek yang mempengaruhi apakah teman-teman mau pakai AI powered tools ini apa enggak. Tapi more or less teman-teman, semoga membantu penelitian teman-teman. Di video berikutnya kita akan kulik dan bahas AI
tools yang lain, dan semoga juga tetap bisa membantu teman-teman dalam menulis atau dalam melakukan penelitian. Oke teman-teman, see you, sampai jumpa di video berikutnya.